Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nabila Putri Pamungkas, NPM 10020219005. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Strategi Dakwah dalam meningkatkan pemahaman keislaman jemaah melalui pengajian di Masjid Al-Hidayah Bungbulan Garut. Konsep dakwah di latar belakang, yang pertama, mengajak orang lain untuk turut pada ajaran Islam. Yang kedua, dengan mendahulukan pembinaan kepada diri sendiri. Yang ketiga, penyampaiannya harus lemah lembut dan penuh kasih sayang, seperti Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang keempat, pengajian merupakan salah satu bentuk strategi dakwah. Inti masalah dalam penelitian ini, yang pertama, kurangnya pemahaman keislaman, yang kedua, kurangnya mengaplikasikan akhlak di kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga, perpecahan antar masyarakat yang disebabkan perbedaan ormas. Maka dari itu, timbullah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemahaman keislaman jamaah di masyarakat Bungbulang. Yang kedua, bagaimana program kegiatan pengajian Masjid Al-Hidayah Kecamatan Bungbulang. Yang ketiga, bagaimana strategi dakwah yang dilakukan di Masjid Al-Hidayah Kecamatan Bungbulang. Adapun manfaatnya terbagi dua, teoritis dan praktis. Teoritis memberikan gambaran terkait strategi yang dapat dilakukan dalam berdakwah. Yang kedua, menjabarkan strategi dakwah agar mencapai tujuannya. Praktis menjadi hajanah keilmuan terkait gerakan sosial, dapat memberikan gambaran secara empiris terkait strategi dakwah dan melakukan gerakan sosial serta mengaplikasikan akhlakul karimah. Yang ketiga, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan. Adapun kerangka pemikiran yang penulis teliti yaitu pengajian, yang kedua strategi dakwahnya. Ada dua, yang pertama materi dakwah, yang kedua silaturahmi. Adapun hasil dari strategi dakwah itu akan meningkatkan pemahaman akhlak kepada diri sendiri dan akhlak kepada orang lain. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif, subjek strategi dakwah dalam meningkatkan pemahaman keislaman, sumber penelitian yaitu primer, muslimat, dan pengurus DKM, sekunder yaitu literatur dan membaca teori terdahulu. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bab 2, landasan teori yang akan dibahas yaitu dakwah, pemahaman keislaman, dan strategi. Dakwah artinya mengajak, memanggil, dan menyeru. Unsur-unsur dakwah yaitu da'i, mad'u, maddah, wasilah, dan tariqah. Pemahaman keislaman yang akan dibahas yaitu pengertian akhlak, faktor pembentukan akhlak, dasar-dasar akhlak, sasaran akhlak, metode pembentukan akhlak. Strategi yaitu siasat atau cara untuk melakukan atau melalui rintangan. Adapun rumusan strategi yaitu perumusan strategi, memperjelas visi-misi, mengetahui faktor eksternal, mengetahui faktor internal, memperjelas isu strategi, dan mengimplementasikannya. Dalam bab 3 yaitu hasil dari pemahaman keislaman yaitu paham akan aturan keibadahan, paham akan hal wajib dan sunnah, namun masyarakat kurang mengaplikasikan dalam akhlakul karimah di kehidupan sehari-hari. Program kegiatan pengajian yaitu kegiatan mengadakan pengajian rutin, yang kedua kerjasama dengan puskesmas dan ormas lain, yang ketiga memperingati Hari Besar Islam. Adapun materi yang dibahas, kewanitaan, tadarusan, fikih, dan akhlak. Faktor pendukung, lokasi kegiatan pengajian yang strategis. Yang kedua, terjalin komunikasi yang baik. Yang ketiga, adanya kerjasama dengan ormas lain. Faktor penghambat yaitu keterbatasan kendaraan. Yang kedua, yaitu cuaca dan kesibukan. Adapun teori dalam penelitian ini menggunakan hasil analisis SWOT. Adapun kekuatannya, penceramah, fasilitas yang baik, dan metode ceramah yang baik. Yang kedua, kelemahan, pengurus. Pengurus memiliki kegiatan di luar lain sehingga tidak semuanya pengurus mengikuti pengajian. Yang kedua, jadwal kegiatan kadangkala tidak tersusun. Adapun peluang, lokasi yang strategis yang dapat dijangkau oleh siapapun. Lalu dalam ancamannya yaitu belum ada ancaman yang signifikan kecuali perbedaan ormas bisa saja menjadi ancaman. Bab 4, kesimpulan. Yang pertama, pemahaman yang baik tentang ibadah dan wajib dan sunnah, namun kurang dalam mengaplikasikan akhlaknya. Yang kedua, program kegiatan pengajian di Masjid Al-Hidayah, yaitu pengajian rutin yang dilakukan 1 bulan 1 kali, acara silaturahmi dan memperingati Hari Besar Islam. 3, strategi dakwah. Strategi dakwah yang digunakan dalam pengajian Masjid Al-Hidayah yaitu dengan dakwah yang baik dan memilih materi yang dibutuhkan. Karena sesuatu yang dibutuhkan akan mudah diterima oleh masyarakat. Silaturahmi menjadi strategi kedua dalam berdakwah, karena dengan ini pengurus bisa melakukan pendekatan langsung dengan jamaah dan melakukan dakwah yang non formal. Adapun sarannya,
Kepada pengurus lebih kreatif dan merumuskan materi dan mencari dai yang baik agar jemaah lebih tertarik mengikuti pengajian. Yang kedua, kepada pengurus pengajian Masjid Al-Hidayah lebih solid dan meluangkan waktunya agar bisa lebih tercapai tujuan akhir pembentukan akhlakul karimah. Kepada jemaah pengajian harus lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan tanpa harus diingatkan. Kepada peneliti dan menambah pengalaman tentang penelitian yang telah dilakukan. Kepada peneliti berikutnya untuk diteliti lebih lanjut, dan untuk peneliti lainnya untuk melanjutkan penelitian berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.